Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'u samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, ujar Allah, dan orang-orang yang mendustakan, kadang mau percaya, mendustakan. Ada tapi kadang mau percaya, mendustakan. Sudah tidak percaya, mendustakan pula. Ulaika ashabun nar, mereka itu Allah mengancam sebagai penghuni neraka. Hati-hati itu. Satu ayat saja kita tidak yakin neraka tuh Pak. Jadi kita harus ke semua ayat-ayat Allah itu wajib diyakini bahwa tidak bisa melaksanakan itu, ya itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau tidak percaya, wah itu ngeri. Kalau tidak bisa melaksanakan, masih mendingan dia berbuat dosa. Tapi jangan nanti baik kadang melaksanakan. Itu gak bisa begitu. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka diancam oleh Allah selama-lamanya di dalam neraka. Ngeri Pak neraka itu. Panasnya luar biasa. Dilempar dari sirat, ya, dilempar dari sirat. Sirat, as-sirat itu jisrun mansub. Jembatan yang melintang. Ala dhahri jahannam. Jembatan yang melintang di atas neraka jahanam. Jadi kalau boleh kita gambarkan, ya, sini nerakanya, sini jembatannya menuju ke surga. Itu kalau kita visualkan, kita gambarkan. Tapi kita nggak bisa menggambarkan. Bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah. Kendaraan melalui jembatan itu dimudahkan dan cepat. Pakai pakai kilat, Pak. Jadi kendaraan itu lajunya luar biasa. Memakai kekuatan kilat. Memakai kekuatan cahaya. Wih, laju benar tak? Sedangkan memakai minyak bensol saja seperti pesawat itu 1 jam itu bisa 1000 pal. Makanya kalau dari Jakarta, ya, atau dari Banjarmasin menuju ke Jeddah itu 9 jam. Ternyata jaraknya memang kurang lebih 9.000 pal, Pak. Jadi antara Banjarmasin ke Jeddah, kalau Jeddah ke Mekah itu 100 pal.
Sini Binuang ya. Nah jadi ini pakai bensol, bensin, jenis bensin lah, lebih dari itu. Ini pakai cahaya. Wah. Sekejap sudah sampai. Sekejap itu kalau pakai cahaya, kekuatan cahaya 300.000 kilometer. 300.000 kilometer. Jadi ada seorang ulama yang menggambarkan, seitu Bang panjangnya jembatan Sirat itu. Nah, kalau seseorang itu tidak beriman kepada Allah, ya tadi itu kafir itu, mereka terkait adanya kait-kait, terlempar dia masuk ke dalam dasarnya neraka 70 tahun, bayangkan. Baru akan masuk saja sudah 70 tahun. Anehnya ada kita kaum muslimin ini kadang-kadang mengolok-olok tuh. Ketika Allah mengkait, ini kan dalam hadis itu kalalib, Pak. Jadi orang itu berjalan tertatih-tatih. Ya karena memang nggak ada kendaraannya. Makanya orang kadang-kadang berhemat berkorban itu kan dia ingin binatangnya itu jadi kendaraan, atau walaupun hadisnya memang maudhu, palsu, Pak. Makanya berhemat ya barang sekali 4 berkorban. Sekali barang ada jaga kendaraannya supaya jangan tertatih-tatih. Enggak, hadisnya maudhu, Pak. Orang berkorban itu bukan untuk kendaraan di Sirat. Kalau pakai kambingnya ada peti laju. Apalagi sapinya kurus pulang. Nggak, ada hadis tapi maudhu, Pak, palsu. Nah, untuk kendaraan. Jadi orang berkorban itu ya ada ketakwaan itu ya. Ketakwaan itu nanti yang bikin kendaraan. Apakah itu pakai kilat atau pakai angin atau rih, angin ya, atau pakai larinya. Ini Rasulullah menggambarkan malah. Rasulullah menggambarkan begitu. Itu nanti proses perjalanan di akhirat terakhir itu ya Sirat. Terakhir itu Sirat, Pak. Jadi gambarnya neraka seperti itu. Panasnya luar biasa. Panasnya. Begitu seseorang itu terkena siksa api neraka, kulitnya ini akan diganti. Badalnahum juludan ghair. Allah akan mengganti kulit yang sudah luruh tadi ya, sudah guguran, meleleh tadi itu. Nauzubillahi min dzalik. Itu akan dikembalikan lagi, begitu lagi. Nah, malam ini marilah kita mengingat sejarah bagaimana kekejaman, pengkhianatan, pemberontakan gerakan 30 September PKI. Ini pada malam ini. Berapa tahun ya? 55 tahun yang silam. Kalau ulun waktu itu masih umur 7 tahun. Tapi ulun juga melihat bagaimana orang-orang PKI yang memang bencinya luar biasa terhadap ulama, bencinya terhadap orang-orang masumi, orang beragama waktu itu, Pak. Memang disembelih sebelum mereka dilarang ya. Itu memang kerjaannya begitu kejam. Penindas, pemukul, Pak. Pokoknya gawean yang merusak lah luar ada ampun. Ya seperti cerita-cerita apakah itu ada di televisi atau di WA. Sampai saat ini katanya ya orang gila. Itu diteliti gila, itu tuh gila. Ada juga yang nggak percaya gitu loh, nggak percaya. Ya emang, di Banjar ada kemarin. Nah.
Itu luar biasa, Pak. Kejamnya itu kada sekira-kira. Nah, jadi dan peristiwa G30 SPKI tahun 65 itu tidak terjadi pada itu. Saya sebelumnya juga tahun 48 itu Musso itu mendirikan negara boneka Soviet itu di Madiun. Guru ngaji, imam, para ulama yang menyebarkan. Karena memang mereka itu tidak suka dengan agama. Mereka mengatakan agama itu racun dunia. Meracuni. Wah, apa meracuni itu ya? Ya maulah racun, maulah rusak gitu nah. Mereka pendapat begitu. Bahkan sekarang ini sudah ada bahwa yang berbahagia itu bukan orang yang bertakwa, tapi yang berbahagia itu menjadi kafir. Nah, coba. Jadi anak-anak remaja itu diberikan gambaran kepada mereka, bukan berislam, bukan beriman, bukan bertakwa yang hatinya tentram, tapi kafir yang hatinya itu tentram. Kenapa yuk? Karena orang yang kafir itu tidak tahu halal, tidak tahu haram, baik. Bantas terus itu nah. Tahu bantas terus lah. Ada tahu halal karena tahu haram. Kalau lawar dimakan, maka mantah. Halilipan dimakan, tikus dimakan, anjing itu sudahnya apa? Babi sedahnya. Jadi tidak ada larang-larangan itu apa itu racun dunia agama itu. Kenapa jadi Tuhanmu itu membuat binatang tetapi kenapa jadi mengharamkan kan gitu Pak. Seperti itu. Ya alasannya macam-macam lah. Kenapa jadi halilipan dimakan? Kenapa semut dimakan? Semut dimakan. Geget dikumpulkan dimakan, nyamannya kira disangak campur lawanan. Bisa kayak itu lah. Akhirnya ya kalau dulu kan ramai sekali bahwa corona itu asalnya dari itu. Oke. Di Indonesia kini sudah mulai gitu nah mengikuti katanya sebagai obat kuat kayak itu nah. Usahanya kalau sate cacing udah banyak Pak, cacing. Halilipan aja ada kok, sate halilipan. Kelelawar macam-macam. Enggak tahu halal haram. Jadi pokoknya apa yang ada di dunia ini makan terus itu nah. Itu jadi kekafiran itu membawa ketentraman. Karena apa? Karena hawa nafsu tidak dikekang gitu Pak. Nah, kalau beriman hawa nafsu dikekang. Binian siapakah hendak? Ada tahu. Kan seperti itu Pak. Nah, kalau ajaran Islam itu kan memang mengatur Pak, mengatur sedemikian dulu. Nah bahari di kita sini sekitar tahun 50-55 itu orang-orang di kampung, tapi kalau di kita di Banjar ini ada juga pun tapi kada banget gitu. Kalau di Jawa itu banget, karena memang di Jawa itu yang namanya orang sugih di kampung itu kan bisa dihitung Pak. Kalau kami Abah Ulun ini termasuk orang miskin. Kenapa jadi miskin? Karena beisi tanah sedikitannya alhamdulillah juga Pak ada. Ada banyak Abah Ulun tuh beisi tanah sekitar 20 borongan aja. Itu Bang anaknya 20 borongan tapi ya terus Pak karena sing ampihan. Imbah Buhuma Bani Mbak itu musim apa kedelai, Mbak musim kedelai karena bertanam bawang.
bisa itu apakah pokoknya melihat musim. Gumbili itu apa? Kacang, itu. Jadi tapi nggak pernah berhenti, terus tanah itu diolah terus. Nah, itu kepaumaan itu terus kayak pian itik terus tiap sama aja. Jadi itu maksudnya tidak banyak itu nah. Akhirnya untuk banyak harus umpat orang sugih tadi itu. Lalu dijanji oleh PKI itu bahwa nanti siapa nang umpat partai PKI ini nanti akan mendapatkan tanah gratis. Orang kampung itu saya kada tahu apa PKI itu kada tahu, Pak. Jadi kita tuh merasakan pahit kekejaman PKI itu, penculikan. Mungkin ya memang kalau sampai ke kampung-kampung kada begitu terasa, Pak. Pembantaian, penyembelihan, intimidasi, pelecehan. Dan orang-orang PKI itu militan, Pak. Militansi itu kalau bahasa kitanya itu kuat pendirian ngaranya PKI itu. Ya memang kenapa kuat? Karena diberikan latihan ya. Latihannya kada percaya kepada Tuhan. Nah itu pokok pertamanya itu. Nanti ada disebut dengan proletar, kemudian ada yang disebut dengan kerakyatan, seperti itu. Sama rata sama rasa begitu. Jadi tidak ada kepemilikan harta itu beberapa orang, tidak, sama semua milik rakyat gitu. Keinginannya itu kan seperti itu. Tapi ya itu Pak, rasa ketakutan itu luar biasa. Jadi dijaga betul itu. Karena sifat kemanusiaan kita itu ya, sifat kemanusiaan kita itu seperti Islam. Islam itu Pak, masing-masing silakan berusaha. Bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, ada yang berusaha begini dapat rezeki, kemudian ia kumpulkan, dengan dikumpulkannya itu nanti bisa zakat, bisa sedekah, kan itu kita gembor-gemborkan supaya orang-orang yang memiliki rezeki yang datangnya dari Allah itu jangan bersifat pemalar, kan begitu Pak. Dalam Islam kan begitu. Jadi jangan kita punya harta itu disimpan, tidak diwakafkan. Sebagian nggak berataan juga. Nanti akan menjadi gosokan harta itu. Kalau Adi Hidayat sih mengatakan harta kita itu kalau kita makan jadi kotoran. Kalau kita sudah mati jadi rebutan. Gitu. Maksudnya rebutan ini jadi warisan. Banyak sekali orang-orang yang ketika mati lalu harta jadi rebutan. Rebutan di sini ya berkelahi itu antara dang sana itu nah, antara dang sana berkelahi. Makanya baik dalam Islam itu kalau bisa begitu seseorang itu meninggal dunia itu harus segera untuk dibagi. Itu mesti begitu. Kena apa? Nang bebunyi kaina itu nak merasani dah. Sudah. kaina. Orang begitu seseorang itu meninggal dunia, Pak. Kita harus cepat itu membagi. Jangan lambat. Karena akan menjadi sebuah permusuhan, Pak. Akan menjadi sebuah permusuhan. Jadi harus cepat dibagi. Tidak harus menghadangi, kalau beban kaum tua kan harus menyeratus dulu. Enggak ada. Begitu sudah kumpul, apa kita? Kalau kesepakatan karena mamanya seekongannya nanti dibagi karena pati ada juga, pakai mama aja dulu. Nah, resikonya kalau mama kawin pulang, Bapak kada pacang kawin Pak Haji, terserah aja. Kan begitu Pak. Apalagi kalau itu lakian. Nah, ada lakian. Kemudian punya istri, istrinya meninggal dunia, punya harta.
itu harus dibeberkan kepada anak. Nih nah, harta gono gininya, harta bersama, kan begitu. Harta pembawaan dulu harus jelas, Pak. Kalau anak kita itu tahu, jadi kalau kita ada jodoh lagi, bebini lagi, itu sudah nggak ada kaitannya harta istri kita dengan anak-anak kita, sudah dibagi. Kalau nggak bisa betakon karena mati ngalih kada. Nangalih itu baik kalau duitnya kadede itu nangalih. Membagi duitnya kadede itu ngalih itu. Kembali ke sini. Karena itulah bahwa sekalian Indonesia sepakat gitu nah. Menolak dan menghilangkan komunis. Dulu ya setelah pemilu pertama tahun 55 itu kan sidang konstituante akan apa? Ini dasar negara kita itu apa? Setelah Pancasila ya kemudian pemilu lalu membicarakan tentang dasar negara kita itu apa? Itu ramai benar, Pak. Sampai tidak putus itu. Bagi kita kaum muslimin itu menginginkan dasarnya adalah Islam. Waktu tahun 55 itu. Komunis gak mau gitu Pak. Jadi gak selesai Pak. Jadi sidang konstituante sampai 4-5 tahun itu gak berhasil. Deadlock kangarnya itu. Akhirnya dekret presiden. Apa? Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Undang Dasar 45, dasar negaranya di situ adalah Pancasila yang sekarang ini kita sepakati bersama. Itu yang diutak-atik sampai sekarang ini gitu loh Pak. Yang sudah menjadi sepakat. Kita pun sebagai orang Muhammadiyah, apakah itu Nahdlatul Ulama itu sudah sepakat juga. Kesepakatan sebuah kehidupan bernegara yaitu Undang-Undang Dasar 45 itu di dalamnya ada Pancasila itu. Nah sekarang ini itu ada yang ingin mengutak-atik. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu yang diutak-atik tuh. Nah kita yang khawatir ketika bicara masalah ketuhanan yang Maha Esa itu ingin menghilangkan orang beragama. Ada yang ingin merubah ketuhanan yang berkebudayaan. Ada yang ingin merubah kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu artinya beragama boleh, kada beragama boleh. Kayak itu nah. Itu sekarang ini Mbak. Jadi makanya kita pada saat-saat sekarang ini takutannya itu luar biasa ketika akan bangkitnya anak-anak PKI Tempo dulu gitu loh Pak. Jadi ulun menyampaikan ya memang kita ada kewajiban juga untuk menyampaikan bahwa seperti itu komunis itu. Dan tahun 1957 itu ada apa ya Pak ya? Ada semacam para ulama berkumpul di Palembang waktu itu. Itu ada kisahnya ya. Setelah itu ya sebentar. Jadi ada muktamar ulama se-Indonesia ya tahun 57 itu di Palembang. Nah ini Pak. Ketika itu para ulama seluruh Indonesia Pak berkumpul menghadapi. Kan ketika itu kekuatan PKI juga ada Pak. Dan luar biasa mereka itu mendekati yang namanya Presiden Soekarno. Menjilat itu luar biasa. Memang perjuangannya militan Pak. Sebenarnya seperti kita di Muhammadiyah itu harus militan juga loh Pak. Karena M yang pertama itu militan. Kalau boleh disingkat. M militan. U unggul. H humanis. Humanis itu artinya kemanusiaan. Jadi harus ada bersifat apa? Membantu kepada orang lain, itu humanis. A-nya amanah. Jadi orang Muhammadiyah itu harus dapat dipercaya.
Gitu. Kalau mandiri, kita itu mandiri karena kita yakin bahwa segala sesuatunya ada ketetapan dari Allah. Musyawarah. Jadi segala sesuatu itu di Muhammadiyah itu harus musyawarah, Pak. Tidak bisa kita itu sekehendak seorang itu ada mau. Masjid ini milik bersama warga Muhammadiyah. Apa-apa kegiatan bersama. Jadi jangan dipikir seorang, lapah kan kalau dipikir seorang. M-nya 2, mandiri, musyawarah. Yang kedua adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Muhammadi. Di itu apa ya? Di itu punya semangat dedikasi. Jadi terus semangat kayak itu nah. Makanya kan Muhammadiyah itu lambangnya matahari. Matahari itu panas, semangat terus beribadah juga semangat. Bersodako juga semangat, berkawan juga semangat, dedikasi. Ikhlas. Harus ikhlas. Militansi itu punya sifat-sifat seperti itu, Bu, ikhlas. Ya yakin. Orang Muhammadiyah itu kalau sudah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yakin. Hanya ahli. Kita harus punya keahlian. Muhammadiyah. Hemat. Jadi kita harus memiliki perilaku yang seperti itu. Nah, orang PKI militan, bayangkan, namanya Dr. Hamka itu mengatakan, orang PKI ini yang diperjuangkan bukan agama, yang diperjuangkan tidak bertuhan, tapi mereka itu militan, Pak. Militan itu kuatnya luar biasa pendiriannya itu. Jadi ketika mau ditembak itu, Pak, ketika ditembak tahun 66, 67 itu. Kadang mau tuh Bangnya tetap pada keyakinannya untuk berkomunis. Berkomunis itu maknanya tidak bertuhan gitu nah. Atau minimal orang itu tidak boleh memaksakan Tuhan kepada orang lain. Nah, kita di Indonesia ini kan wajib bertuhan, Pak. Kalau tidak bertuhan tidak boleh hidup di Indonesia, kan begitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Entah itu bentuknya Tuhan itu dalam agama apa, silakan. Dan persatuan kita di Indonesia ini, Pak, tidak lain karena sebagian besar penduduk di Indonesia ini umat Islam. Itu yang maulah bersatu itu, Pak. Karena kita umat Islam itu mudah, apalagi di Indonesia, mudah untuk bersatu. Karena Islam itu tidak berlandaskan kepada suku, Pak. Kita tuh tidak berlandaskan kepada suku apa, enggak. Ras apa, kulitnya apa, enggak. Karena kita itu yang paling utama ketakwaan. Itu pun ketika bertakwa enggak boleh juga sombong. Enggak boleh juga sombong. Ini merasa rajin beribadah, Pak Iyanya. Enggak diterima ibadahnya kalau Pak Iyanya itu. Di Mamari ada bapak lalu orang sembahyang, aku aja yang rajin. Berdahulunya masuk neraka. Enggak, Pak, kita enggak boleh merasa paling, merasa paling pintar, merasa paling sugih, merasa paling, enggak boleh. Kesombongan itu ada. Setitik kesombongan saja, Pak, bisa mengakibatkan masuk neraka. Kenapa? Karena semuanya itu adalah pemberian dari Allah SWT. Kita mampu beribadah, kita mampu berdiam di sini untuk taklim. Itu karena apa? Karena ada pertolongan dari Allah SWT. Kita kembali nah. Coba nih, diputuskan yang pertama, ajaran komunis adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Mereka nggak percaya kepada Tuhan itu, Pak. Nggak percaya kepada apa-apa yang diceritakan masa yang akan datang dikubur. Makanya kalau orang sudah mati itu nggak usah dikubur. Kenapa? Masukkan ke pabrik. Dijadikan apa? Campuran pupuk, Pak. Campuran pupuk. Di Cina itu nggak ada kuburan. Nggak tahu setelah mati itu kemana. Itu begitu. Lebih bermanfaat kalau dicampur di pabrik kayak itu nah. Digiling kayak itu nah. Jangan-jangan nanti dicampur ke sagan pintol.
Jujur. Mereka berpaham. Sedangkan itik yang makan makan iwak karing itu aja nyaman, apalagi kalau manusia ini makanannya daging, makannya apa, bisa nyaman pada itik. Kanibal namanya Pak. Jadi ada kanibal. Kanibal itu memakan daging loh. Waktu penduduk Palestina itu dikurung Pak ya oleh orang Israel, nggak ada makanan Pak, nggak ada makanan. Tikus dimakan, anak bayi ya baru lahir mati dimakan. Di Palestina ada peristiwa dulu yang disebut dengan kejadian Sabra dan Satila. Kejam sekali Pak Israel. Islam nggak pernah Pak kejam, nggak pernah. Islam tuh nggak pernah memiliki sifat kekejaman tuh nggak ada kita Pak. Kita ada hukum kisos. Bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunis dengan keyakinan dan kesadaran, maka kafirlah dia dan tiada sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tiada pusaka memperpusakai dan haram hukumnya jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Oh, baik keras benar nih. Jadi bilangnya mengaku komunis karena disembayangkan tuh Bang. Ya mungkin dikubur bisa Bang. Kalau dikubur juga lo kok basi. Kok buruk ya kalau. Makanya kadang-kadang sekarang banyak terjadi kasus-kasus COVID di daerah kita pada daerah tertentu. Yang memandai bukan orang muslim. Itu kan apa ya. Ngeri juga gitu Pak. Makanya orang sekarang ini takut memeriksakan ke rumah sakit. Takut kalau nanti dikatakan apa? Kita katakan apa? Kena COVID gitu. Jadi ya memang banyak berkurang Pak pasien di rumah sakit tuh. Takut itu. Kok pas mati. Mati. Belum tentu COVID itu nangalih. Belum tentu COVID itu nangalih. Di daerah tertentu ada yang menyembayangkan itu, bukan, yang memandikan itu bukan orang muslim. Katanya sih hoax Pak, palsu katanya. Oh, enggak kok sampai nangis-nangis tuh Pak. Jadi ada orang Jawa Barat tuh nangis-nangis tuh. Istrinya itu dimandii oleh orang yang non muslim. Ini keras sekali nih Pak. Jadi seperti itu. Kita kan ini belum keras loh kalau kita ini. Ada maunya penduduk kita di Mamar nih kada tapi sembahyang ya, kada pati ke masjid, dilihatnya sering mengolok-olokkan orang Islam sembahyang. Kadang-kadang masih disembahyangkan. Dulu kan ada di Sungai Malang itu orang yang memperayakan sembahyang. Iya. Ada salah seorang di Sungai Malang mengatakan, kami nah kalau kada mau sembahyang mati di sini, kami kada tidak melakukan. Apa menghina-hina orang sembahyang, Pak? Hubungan ikam tuh sembahyang itu ibarat kacang ini kulitnya aja. Kalau kami ini sudah isinya, oh, jadi kerikitan. Ikam ini tahu nah, karena kalau mati di kampung sini, kami kada tidak menyembayangkan, menguburkan kada juga aja. Wah. Dikerasi seperti itu. Ada mau sembahyang Pak? Sembahyang itu cukup sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Itu kan ada lagi sembahyang cukup sekali aja. Karena diperintahkan oleh Allah sembahyang itu 5 kali sehari semalam. Karena tiap hari kada aja. Yang ketiga, bagi orang yang memasuki organisasi partai yang berideologi komunis, PKI, SOPSI, Pemuda Rakyat dan saya, tidak dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia dan wajib bagi umat Islam menyeru mereka meninggalkan organisasi dan partai tersebut. Keras loh Pak. Yang keempat, walaupun Republik Indonesia belum menjadi negara Islam, namun haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat memilih kepala negara yang berideologi komunis. Baru belum ada duduitan, Pak.
Wah ya ini sudah berduitan ini ngalih nih. Kalau Tuan Guru Haji Bahit tuh neraka weh. Orang nang makan duit apa itu? Duit apa? Duit orang pilkada. Ini para pilkada ini. Nggih, karena ada tuh yang bagi-bagi ke mamar-mamar sini. Mun kawa jangan diterima weh, kasihan. Bujur tuh weh. 100.000 nah seorang anak masuk neraka lah. Keras Tuan Guru Haji Bahit itu kerasnya luar biasa. Tapi tatap pun melihat duit habang biar 100.000 sekong 100.000 sekong 100.000. Kalau kita nanti kan di apa nih di Kalimantan Selatan gubernur pada dua yang bernama Sobirin dan Muhyiddin, yang kedua Nang Hanyar ini apa siapa ngarani itu Denny kah? Ya Denny itu yang Hanyar. Mana Nang Handak Nang Lawas nama cocok. Nah Handak Nang Hanyar mencobai Nang Hanyar. Itu serah aja, nggih. Nggih. Tapi yang tetap kita mesti datang, Pak. Walaupun itu kurang pas waktu kita ini. Kemudian memperingatkan kepada pemerintah agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif. Mendesak kepada presiden untuk melarang Partai Komunis. Ini baik tahun 57 sudah ada. Jadi paling tidak marilah kita bersama-sama menjaga keluarga kita, menjaga warga kita untuk tidak terpengaruh oleh paham-paham yang membenci kepada Islam, membenci kepada agama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.